Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rai. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat-sehat saja ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal bangun datar. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenal bangun ruang dan bagian-bagiannya. Mari kita simak penjelasannya. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah benda yang memiliki tiga sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau bangun datar merupakan bangun dua dimensi, bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi. Artinya, benda yang berbentuk bangun ruang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Contohnya, pada gambar yaitu sebuah dadu. Nah, dadu ini berbentuk kubus, yaitu bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang juga memiliki bagian-bagian. Ada ruas garis atau rusuk. Ruas garis atau rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Nah, garis-garis ini membentuk sebuah bangun ruang yang berbentuk balok. Selanjutnya, sisi. Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan luar pada bangun ruang. Atau untuk mudah memahaminya, kita dapat menyebutnya sebagai dinding. Nah, perhatikan pada gambar. Bagian yang berwarna merupakan sisi. Nah, sementara garis putus-putus yang ada pada gambar ini merupakan bagian yang terletak di belakang, sehingga jika pada bagian depannya kita beri warna, bagian belakangnya tidak kelihatan. Sama seperti ketika rumah kita memiliki dinding, tentu bagian dalamnya tidak akan kelihatan dari luar. Nah, dinding inilah atau bidang pembatas ini yang kita sebut dengan sisi. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan ruas garis atau rusuk. Jadi, garis-garis ini tadi kita sebut dengan rusuk. Jadi ketika garis-garis ini bertemu dengan ruas garis yang lain, dia membentuk sudut. Nah, itulah bagian-bagian pada bangun ruang. Ada ruas garis, sisi, dan titik sudut. Oke, selanjutnya menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Oke, perhatikan contoh di sini ada gambar sebuah kubus. Nah, kubus ini dibentuk oleh rusuk. Nah, rusuk ini mempunyai nama. Oke. Nah, rusuk yang ini namanya rusuk AB. Begitu juga rusuk yang ini BC. Selanjutnya ada rusuk CD. Rusuk yang ini ada pada bagian belakang, dan rusuk AD. Nah, kita menulis nama rusuknya AD itu menurut abjad, yaitu A lebih dulu daripada huruf D. Selanjutnya ada rusuk EF pada bagian atas, dan FG, kemudian GH, dan EH. Kemudian ada juga rusuk AE, BF, CG, dan DH. Nah, itulah nama-nama rusuk pada bangun datar kubus. Nah, jumlah rusuknya kita dapat hitung sesuai dengan nama rusuknya.
atau kita dapat memberi tanda pada rusuknya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi bangun ruang kubus memiliki 12 rusuk. Nah, selanjutnya sisi. Seperti yang Pak Ray jelaskan sebelumnya, sisi merupakan dinding. Itu untuk mempermudah kita memahami yang mana bagian sisi. Ada sisi yang pada bagian bawah, ya ini sisi A, B, C, D. Nah, ini sisi A, B, C, D. Kemudian ada juga sisi E, F, G, H, yaitu sisi atas, sisi bagian atas pada bangun kubus ini. Selanjutnya, yang berubah warna ini atau yang diwarnai ini ada sisi A, B, E, F. A, B, E, F. Ya, ini sisi A, B, E, F letaknya di depan. Kemudian sisi B, C, F, G. Ini sisi samping sebelah sini. Kemudian ada sisi C, D, G, H. Ini letaknya di belakang. Kemudian ada lagi si A, D, E, H. Ini. Nah, jumlah sisinya ada 6. Akan lebih mudah jika anak-anak menghitungnya pada benda yang berbentuk kubus. Misalnya ada kardus, anak-anak bisa menghitung sisinya langsung dengan benda nyata. Seperti pada gambar, ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri dan samping kanan. Kemudian titik sudut ini sih mudah. Jadi ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi jumlah titik sudutnya ada 8. Nah, selanjutnya contoh bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Nah, ini adalah contoh benda yang berbentuk kubus, ada dadu dan ada kotak. Atau ada juga benda lainnya yang anak-anak dapat perhatikan pada gambar yang ada. Ada rubik, ada kotak kado, ada kotak tisu, dan sebagainya. Selanjutnya balok. Contohnya ada lemari, ada kulkas, ada penghapus, ada kotak juga, dan ada ini spons pencuci piring. Nah, itulah benda-benda yang berbentuk balok, dan tentunya masih banyak benda lainnya yang berbentuk balok. Nah, ada juga bangun ruang yang berbentuk prisma segi 5 dan prisma segitiga. Nah, pada bangun ruang prisma, untuk menamainya prisma segi 5 atau prisma segitiga itu berdasarkan bentuk alas dan bentuk bagian atasnya. Jika yang ini bagian alas dan bagian atasnya berbentuk segitiga. Nah, untuk yang ini, yang prisma segi 5, bagian atas dan bagian bawahnya atau bagian alasnya itu berbentuk segi 5. Nah, pada bangun ruang prisma ada 2 segi 5 untuk prisma segi 5 dan ada 2 segitiga untuk prisma segitiga. Contoh bangun ruang yang berbentuk prisma segi 5, ada kotak, bisa juga ini
paving block ya. Nah, ini berbentuk segi 5. Nah, untuk prisma segitiga contohnya ada tenda. Selanjutnya ada limas dan bola. Contoh limas segi 4 yaitu piramida, dan contoh bola tentunya ada banyak. Bola ada banyak macam bola. Di sini ada contoh bola basket. Nah, untuk limas bagian atasnya berbentuk lancip. Berbeda dengan prisma tadi, jika prisma bagian atas dan bagian bawahnya memiliki bentuk bangun datar yang sama. Jika limas hanya bawahnya saja yang berbentuk bangun datar, bagian atasnya lancip. Selanjutnya benda berbentuk kerucut dan tabung. Nah, contoh benda yang berbentuk bangun ruang seperti kerucut yaitu ada bagian bawah es krim dan rambu lalu lintas. Kemudian untuk tabung di sini ada contoh drum. Nah, bentuknya seperti tabung. Oke anak-anak, itu tadi contoh-contoh bangun ruang. Semoga video pembelajarannya dapat membantu anak-anak belajar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.